Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Putri Dinar dapat menjumpai Anda dalam Detak kali ini. Berbagai informasi menarik seputar Jabodetabek akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Kecaman terhadap pembantaian Rohingya atau kaum minoritas muslim di negara Myanmar datang dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KMMI Bogor. Mereka menuntut pemerintah Indonesia turut membantu Myanmar. Aksi demo yang dilakukan puluhan mahasiswa dari berbagai universitas di Bogor ini digelar di depan Tugu Kujang, Kota Bogor. Selain orasi, aksi ini juga menampilkan aksi teatrikal yang menggambarkan bagaimana rakyat Myanmar yang disiksa dan ditembaki. Aksi ini dilakukan agar pemerintah Indonesia terketuk untuk memberikan bantuan, baik bantuan material maupun memberikan penekanan kepada pemerintah Myanmar agar serius menangani kasus pembantaian yang sudah terjadi selama puluhan tahun tersebut. Para mahasiswa ini juga mengecam kinerja PBB. Mereka menilai ada pembiaran dalam kasus Rohingya tersebut. Kita juga sebagai seorang muslim juga ikut merasakan apa yang mereka rasakan, dan juga kita ingin mencari sebenarnya di mana PBB itu ketika melihat adanya hak asasi manusia yang diputuskan oleh negaranya sendiri. Kita lihat misalnya ada diskriminasi pada etnis Rohingya. Nah, sekarang kita menanyakan kemana PBB itu sendiri dan kemana ASEAN itu sendiri. Mereka masih kurang begitu cepat dan tanggap atas permasalahan terhadap untuk berkaitan dengan pemberian kepada IMF itu sendiri, Pak. Nah, untuk yang saya menyatakan itu kalau bentuk perbuatan yang saya katakan bodoh sekali. Kita sebagai bangsa yang merasa so kaya, sehingga kita memberikan bantuan kepada IMF. Sedangkan dia tidak melihat khusus Bogor sendiri saja, kita mengetahui kemiskinan sangat banyak sekali di Kabupaten Bogor. Dalam aksi itu, para mahasiswa juga menyatakan tindakan pemberian pinjaman pemerintah Indonesia kepada IMF merupakan tindakan yang bodoh. Mereka menilai pemerintah hanya ingin terlihat sebagai negara yang kaya, sementara kondisi rakyat Indonesia sendiri masih banyak miskin. Aksi ini rencananya akan dilanjutkan di kantor ASEAN Jakarta dengan bergabung bersama KMMI Pusat. Mahasiswa berharap Indonesia menuntut ASEAN untuk menuntaskan masalah di Myanmar. Dan bila pihak ASEAN tidak mengindahkan, maka Indonesia harus keluar dari ASEAN. Dari Bogor, Jawa Barat, Helmi Nofri, CB Channel melaporkan. Tingginya permintaan kebutuhan pokok menjelang Lebaran membuat sebagian kebutuhan pangan mengalami kenaikan harga. Salah satunya telur ayam yang diperkirakan akan mengalami kenaikan hingga 20%. Menjelang Lebaran nanti, sebagian besar kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga, salah satunya telur ayam. Kenaikan ini terjadi akibat tingginya permintaan pasar. Saat ini harga telur ayam di Bogor sebesar Rp203.000 per peti dengan berat 15 kg. Sejak awal puasa, harga telur ayam terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena kebutuhan telur mengalami peningkatan yang signifikan selama bulan puasa dan Lebaran nanti, sehingga harga telur ini terus mengalami lonjakan. Saat Lebaran nanti, harga telur diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 20%. Dari harga sebelumnya Rp203.000 per petinya menjadi Rp205.000 per petinya. Yang jelas harga besoknya itu pasti naik. Ya. Biasanya itu dari 10 bisa sampai 20% naik. Adi menambahkan, harga telur ayam akan mengalami penurunan setelah Lebaran nanti. Hal ini disebabkan karena permintaan telur di masyarakat mengalami penurunan. Dari Bogor, Jawa Barat, Niko Zulfikar, CB Channel melaporkan. Menjelang hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, pedagang bendera merah putih di sejumlah jalan protokol di Kota Bogor mulai merebak. Meski bertepatan dengan bulan suci Ramadan, pedagang mengaku yakin dagangannya akan laris. Seperti yang terlihat di Jalan Juanda Kota Bogor ini, sejak pagi sejumlah pedagang bendera sudah mulai menggelar bendera dagangannya. Pedagang musiman yang hampir sebagian mengaku berasal dari Cirebon, Jawa Barat ini mengaku tidak khawatir meski perayaan ulang tahun Republik Indonesia kali ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan.
Para pedagang mengaku perayaan 17 Agustus membawa berkah karena perayaan ulang tahun ini hanya dilakukan setahun sekali. Bahkan beberapa instansi pemerintahan mewajibkan untuk merayakannya sehingga kebutuhan untuk bendera tetap meningkat. Sumanip, salah seorang pedagang, mengaku dalam satu musim hingga tanggal 17 Agustus nanti dirinya mampu menjual berpuluh kodi bendera dan mampu meraup untung hingga jutaan rupiah. Bendera yang ditawarkan juga beragam. Untuk ukuran paling kecil dengan panjang 15 x 25 cm dijual dengan harga hanya Rp5.000. Sedangkan untuk ukuran paling besar dengan ukuran 2,5 meter bisa dihargai Rp200.000. Selain menjual bendera, Sumanip juga menjual umbul-umbul merah putih dengan kisaran harga Rp250.000. Bendera-bendera ini dari mana ini, A? Dari Cirebon. Dari Cirebon. Sengaja datang ke sini ke Bogor ya, buat jualan ini. Bawa berapa banyak, A? Bawa 10 kodi. 10 kodi. Gitu. Sudah setiap tahun, jualan seperti ini? Udah 12 tahun. Udah 12 tahun, Pengalamannya gimana, Ya lumayan sih. Ya. Sekarang kan bertepatan dengan puasa nih, mau Agustus nih. Kira-kira penjualannya menurun nggak? Meningkat? Ya mudah-mudahan enggak lah. Mudah-mudahan enggak ya. Saat ini pembeli masih tergolong sepi. Biasanya mendekati tanggal 17 Agustus puluhan bendera bisa habis terjual setiap harinya. Kini Sumanip baru bisa mengantongi keuntungan antara 100 sampai 200 ribu rupiah per harinya. Biasanya usaha musiman ini akan berakhir hingga berakhirnya masa ulang tahun negara Republik Indonesia ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Helmi Novli, CB Channel melaporkan. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, karena Detak akan kembali hadir setelah jeda pariwara berikut ini.